Nah, dengan Ibu Sofiani itu banyak hal yang saya terima karena dasar pemikiran akhirnya saya masuk ke ranah akademik. Di ranah akademik saya mulai mencoba mentelaah. Kalau itu teori mengatakan bahwa tari Minang itu akarnya pencaksilat, saya dilatar belakangi oleh pencaksilat. Tari Periang Pacah Kacau yang selama ini kita saksikan dalam event-event penting pada dasarnya identik dengan satu sosok maestro, Sofiani Yusuf. Tokoh perempuan ini memang sejajar dengan tokoh sekaliber Gusmiati Suid dan Huria Adam. Meskipun namanya terkenal di Indonesia, namun banyak kalangan yang tidak mengenal lebih dekat sosok maestro yang acap kali melahirkan karya-karya yang monumental. Ani, demikian ia akrab dipanggil, lahir pada tanggal 14 Desember 1935 di Birugo, Bukit Tinggi. Darah seni yang begitu kental diperoleh dari kedua orang tuanya yang memang aktif dalam dunia seni budaya, yakni Bustamam Sultan Makmur dan Sayar. Mama bersekolah di Bukit Tinggi, di SD Panorama waktu itu, dan SMP 2 juga di Bukit Tinggi. Kemudian melanjutkan B1 Bahasa Indonesia masih di Bukit Tinggi, dan kemudian pindah ke STC Bahasa Inggris juga di Bukit Tinggi, dan menyelesaikan sarjana mudanya Bahasa Inggris di Bukit Tinggi waktu itu di Kayu Ramang, dan rektornya adalah Bapak Yakub Isman. Sewaktu kecil selalu melihat Bapak melatih silat, dan waktu itu randainya belum ada perempuan. Jadi kalau ada pertunjukan randai, itu yang jadi perempuannya adalah laki-laki juga, dengan gerakan-gerakan kaki dulu. Karena dasar saya bukan dari sekolah tari, dan jadi seperti saya katakan tadi adalah alat kakabang jadi guru. Kemudian karena banyak juga membaca gitu, sehingga saya buat satu sket tari untuk kaki yang sekarang banyak dipakai di perguruan tinggi, yang namanya itu Dasaria 1, Dasaria 2A, dan Dasaria 2B. Kemudian beberapa buah tari yang menjadi fondasi dari kaki. Kemudian ketika melihat Bapak mengajar silat, kemudian timbul keinginan gerakan-gerakan itu diambil dari gerakan-gerakan tradisi. Jadi dari gerakan-gerakan bunga silat. Kemudian waktu itu saya membuat tali piring versi Lawang Tigo Balai. Jadi waktu itu lagunya lagu kampung, dan pemainnya adalah pemain gendang. Kemudian kakek saya, bapak dari bapak saya, itu seorang politikus dan pernah dibuang ke Digul oleh Belanda. Jadi sudah dibuang ke Digul oleh Belanda, kemudian kembali ke Makassar, dan waktu di Makassar dia mendapat satu ilmu, yaitu kalau menari di pecahan kaca dan api itu mudah-mudahan tidak ada suatu bencana. Jadi kemudian tali piring atas pecahan kaca ini, waktu dia pulang dia sudah habis tahanan di Digul, kemudian dia kembangkan. Tapi waktu itu yang menari di atas pecahan kaca itu adalah keluarga. Jadi pecahan kaca itu bukan dari kaca putih, tapi adalah kaca botol bir, yang satu dulang itu berisi 300 botol pecahan kaca bir. Jadi bukan kaca putih. Kemudian waktu itu mula-mula waktu itu ada rombongan dari Pakistan datang ke Tinggi, dan dia minta supaya ada
kesenian yang ditampilkan. Jadi kebetulan waktu itu kita menampilkan tari piring, tapi tari piring itu yang menarikannya beneran adalah adik saya yang sekarang sudah almarhum. Dan pada satu kali kita diundang ke India, di India namanya Presiden Cultural Mission. Jadi waktu yang bulan tidak ada, terpaksa saya menari. Tapi waktu saya menari saya juga agak takut, karena kalau kita ke kebun kena kaca aja sudah berdarah kakinya, tapi ini 300 botol pecahan kaca itu insyaallah tidak mengenai apa-apa. Jadi dari Bukit Tinggi kita sudah mulai juga mendapat undangan, misalnya dari Eropa, pertama sekali dari Pakistan, kedua kemudian dari Prancis. Dari Prancis itu tahun sudah dari India, kemudian ke Malaysia tahun 68 ke Malaysia. Kemudian dari Malaysia terus ke Singapura, dan kemudian ada acara tahun 74 ke Eropa. Dan waktu pertama ke Eropa itu masih dibina di Sanggar di Bukit Tinggi. Nikah itu tentu Sanggarnya tambah maju, karena sudah ada pemusik yang membuat musik tari, dan ada bapak yang membantu dengan bentuk gerak tradisi. Jadi waktu itu kami menikah tahun 65, dan sejak itu sudah banyak sekali kesempatan bagi kami untuk pergi ke luar negeri, diundang waktu itu. Karena waktu itu sesatunya grup di Sumatera Barat ini hanya kita. Jadi sehingga waktu itu pernah Pak Wali Kota sini marah, nanti sebentar kita suruh Padang, ada tamu di kuburan oleh Pak Zain. Di sini Wali Kota sini mengatakan juara Padang itu buka sanggar, dengan di sini juga di luar. Jadi karena waktu itu masih kita dipercayai, selalu kita di Padang. Kemudian setelah nikah dengan Bapak Yusuf Rahman itu, kita banyak dapat undangan, misalnya ke Roma, ke Yunani, ke Itali, kemudian ke Amerika. Itu hanya untuk satu tari piring atas pecahan kaca diundang ke Amerika waktu itu. Padahal karena waktu itu tahun 75, waktu ulang tahun 75, adik saya waktu itu di PT Semen Daru, Pak Joni Masini, istrinya adik saya, jadi berikan sebidang tanah di Padang, dan dia suruh buka sanggar. Buka sanggar nanti kalau ada uang itu cicil apa boleh dicicil, tapi itu tidak pernah dicicil kan. Jadi kemudian karena saya sudah mengajar di Padang, ya sudah Padang semua. Mengingat jasa daripada beliau sampai hari ini, akhirnya lembaga kami mengambil dari beberapa materi yang menjadi mata kuliah. Dan mata kuliah tersebut yang menjadi ekor yang dikenal oleh dunia itu adalah tari piring dan tari payung. Nah, saya sangat bersyukur sekali karena Ibu Sofiani, dengan beliau lah saya bisa menginjakkan kaki sampai saya berada di Eropa dan ini segala macam. Malahan saya juga sendiri sebagai independen, saya juga berangkat dan mempergelarkan kekaryaan saya. Dan toh alhamdulillah saya sampai hari ini masih berdiri pada konten Sisi Sofiani sebagai akar dan cikal bakal saya. Masuk Sanggar Sofiani ini, saya dilatih oleh Kakanda Uni Eva, kembaran dari Uni Evi. Jadi walaupun waktu itu tidak banyak anggotanya, namun begitu serius kami mengikuti. Dan Uni Eva kebetulan memang orang yang optimis juga.
walaupun hanya satu orang saya saja yang datang, dia tetap melatih. Nah itu saya salut dengan kakak, dengan Uni Eva. Jadi kita bergabung itu ya sekalian juga waktu SMP, kebetulan waktu itu sekolah mengadakan acara ulang tahun SMP, saya bergabung menari dengan Sony, menyumbangkan tari payung. Nah di situ akan menimbulkan sekali semangat saya untuk lebih meningkat lagi dalam kegiatan tari. Namun seperti yang sama-sama kita ketahui, Mama Sufiani itu memilih penarinya bukan hanya sekedar pintar menari, tapi kayaknya juga postur tubuh yang cukup tinggi. Ya, seperti tujuan menari itu sendiri adalah untuk menghibur para tamu. Jadi disinilah kendala saya untuk tidak bisa tampil di luar sanggar. Jadi aktivitas saya cuma di dalam sanggar, sekalian juga sebagai asisten pelatih untuk junior-junior yang masih SD, SMP, dan juga termasuk guru-guru kesenian dari sekolah-sekolah yang Bukit Tinggi. Sufiani itu di mata saya dan di mata keluarga itu adalah orang tua, bapak, ataupun ibu. Sedangkan Sufiani sendiri mengajarkan kepada adik-adiknya begitu banyaknya disiplin, biarpun disiplin ilmu maupun disiplin masalah pergaulan sehari-hari. Karena kami semua adik-beradik itu paling menghargai sosoknya Sufiani. Karena dari orang tua kami Mustamam itu mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini harus disiplin dan tahu diri, tahu semuanya tingkah laku, dan yang diutamakan adalah untuk pendidikan dan kesejahteraan yang lainnya. Beberapa kali pertunjukan sumber talenta di luar negeri itu Uniani itu. Apa yang bisa saya petik adalah Uniani punya karakter yang mau berbagi. Dia tidak sombong dan cukup tegas kepada anak-anak muda binaannya, dan tidak pelit membagi ilmu tari menarinya. Tidak ada tuntutan, taruhlah seperti itu. Karena ketika sumber talenta berjalan sendiri, kita sebetulnya masih memakai tari-tari Uniani. Dan saya bicara juga dengan Uniani, bahkan dengan ikhlas silakan saja memakai tari-tari Sufiani. Jadi saya pikir Uniani ya layak untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat, dari pemerintah, dari pencipta seni sebagai pencetus tari-tari